Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua. Semoga di pagi hari ini kita semua masih dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar bisa bersama-sama mengikuti kegiatan belajar daring dengan hati yang gembira. Ingat, sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa masing-masing dan mengisi absensi kelasnya. Video kali ini akan membahas tentang aplikasi pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Selamat belajar. Aplikasi pengolah kata. Microsoft Word merupakan salah satu perangkat lunak pengolah kata yang masih satu keluarga dengan Microsoft Office. Sejauh ini, Microsoft Word merupakan salah satu aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan di hampir semua bidang pekerjaan. Pada Microsoft Word, Anda dapat membuat dokumen, baik dokumen formal maupun non-formal dengan sangat mudah. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan fitur-fitur yang paling sering digunakan dalam mengolah sebuah dokumen atau mengolah kata pada aplikasi yang sangat familiar, yaitu aplikasi pengolah kata Microsoft Office Word. Nah, mungkin beberapa dari kalian itu bisa juga atau sering menggunakan aplikasi lainnya seperti WPS atau mungkin Google Documents, Google Keep, dan yang lainnya. Tapi di sini saya akan coba menjelaskan terkait fitur-fitur dari Microsoft Office Word. Pada dokumen ini sudah terdapat artikel yang sudah saya tambahkan. Jadi, penjelasan fitur hari ini bisa langsung saya contohkan. Nah, fitur pertama yang perlu kalian ketahui ialah title bar. Nah, title bar di sini itu berfungsi untuk melihatkan atau menampilkan judul dari dokumen yang kita buat. Nah, misalnya pada judul ini saya memberikan nama pemanfaatan media sosial di era digital. Nah, kita bisa melihat judul dokumen pada bagian title bar. Kemudian di sini ada Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar di sini berisi tombol-tombol dari fitur yang terdapat di Microsoft Office Word sehingga bisa mempermudah kita atau mempercepat dalam mengolah kata. Misalnya di sini terdapat tombol save sehingga kita tidak perlu bersusah payah membuka menu file kemudian save file, maka kita bisa langsung menggunakan tombol save yang ada di Quick Access Toolbar. Lalu di sini juga ada undo di sini untuk kembali ke format editing sebelumnya, dan di sini ada redo atau repeat clear. Nah, ini digunakan untuk kembali ke format editing setelahnya. Nah, kemudian di sini ada tombol new untuk membuat dokumen baru dan juga tombol print preview and print untuk melihat bagaimana tampilan dokumen kita jika nantinya di print. Nah, pada Quick Access Toolbar ini kita bisa menambahkan berbagai fitur yang lainnya. Caranya dengan klik tombol kanan ini, kemudian kita tinggal centang atau checklist pada menu atau fitur yang akan kita tambahkan. Misalnya kita ingin menambahkan fitur dari open, maka kita tinggal checklist opennya. Nah, di sini akan muncul tombol dari icon open tadi. Nah, misalnya kita tidak mau ada icon dari tombol new, maka kita bisa unchecklist saja sehingga tombol dari icon new udah hilang. Nah, kemudian di menu yang pertama, nah selanjutnya di sini ada yang namanya ribbon. Nah, ribbon itu berisi menu-menu yang terdapat pada Microsoft Office maupun di Word, Excel, PowerPoint, dan yang lainnya itu pasti memiliki ribbon yang terdapat tab-tab menu. Nah, tab menunya antara lain ada file, ada file. Kemudian ada home, ada insert, lalu ada design, juga ada pack layout, reference, mailings, review, dan juga view.
Setelah itu dari fitur ribbon ini tadi, kemudian di bawah dari ribbon ini ada yang namanya group ribbon. Nah, group ribbon ini terbagi lagi dari berbagai macam grup. Ada group ribbon clipboard, ada group ribbon font, paragraf, dan seterusnya. Yang mana pada group ribbon ini berbeda-beda untuk setiap menu yang ada. Misalnya pada menu insert nanti di sini akan dimunculkan fitur-fitur untuk menyisipkan atau menambahkan elemen-elemen seperti gambar, tabel, kemudian untuk membuat diagram, penomoran pada halaman dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya ruler. Nah, ruler ini berfungsi sebagai penggaris ya, sebagai penggaris dalam lembar kerja kita. Supaya kita bisa mengatur jarak-jarak atau perataan pada dokumen yang kita buat. Lalu di sini ada scroll bar ya. Scroll bar ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan lembar kerja kita. Jadi melakukan pengguliran pada dokumen atau lembar kerja kita. Nah, itu tadi terkait dengan fitur-fitur yang terdapat pada halaman awal di Microsoft Office Word. Selanjutnya kita bahas tentang fitur-fitur yang terdapat di Microsoft Office Word yang paling sering atau bisa kita gunakan. Nah, pertama-tama di sini ada font. Font ini berfungsi untuk merubah jenis huruf yang akan kita gunakan. Misalnya pada bagian judul di sini, pemanfaatan media sosial di era digital. Kita ingin ganti jenis hurufnya, maka tinggal kita blok ya. Lalu kita klik fontnya dan tinggal kita pilih jenis font apa yang akan kita gunakan. Setelah kita gunakan Lobster 2, maka tinggal kita klik. Nah, lalu di samping dari font di sini ada font size. Nah, font size di sini berfungsi untuk merubah ukuran dari kata atau kalimat yang kita blok. Misalnya kita buat dengan ukuran 26, maka tinggal kita klik. Nah, di sini juga ada pengaturan untuk merubah ukuran dari huruf atau kata yang kita buat ya. Di sini ada increase, itu untuk membuat hurufnya menjadi lebih besar. Ini untuk kita tambahkan. Kemudian ada juga decrease font size, ini untuk mengecilkan huruf yang udah kita buat. Nah, kemudian di sini ada change case. Change case di sini berfungsi untuk memberikan pengeditan pada huruf yang kita buat ya. Nah, untuk sentence case ini dia akan tetap mengikuti format seperti apa yang kita buat. Sedangkan untuk lower case kita contohkan ya. Jadi misalnya pada kalimat yang pertama di baris pertama ini, di kata seperti yang kita ketahui, kita blok dulu. Kemudian kita gunakan fitur dari change case tadi. Nah, di sini ada lower case. Nah, lower case itu berfungsi untuk merubah semua huruf yang kita pilih atau yang kita blok itu menjadi huruf kecil. Nah, seperti yang kalian lihat di sini S-nya huruf besar ya. Maka ketika kita gunakan lower case, maka huruf S-nya nanti akan menjadi kecil. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin saya besarkan lagi ya, supaya bisa lebih fokus kalian melihat ke bagian itu. Kemudian di sini ada uppercase. Untuk uppercase di sini dia akan merubah semua huruf yang kita pilih atau yang kita blok itu menjadi huruf besar atau huruf kapital. Coba kita gunakan. Nah, kalimat seperti yang kita ketahui akan berubah menjadi huruf kapital semua atau huruf besar. Lalu di sini juga terdapat pilihan capitalize each word. Nah, capitalize each word ini berfungsi untuk merubah huruf awal pada setiap kata itu menjadi huruf kapital atau huruf besar, sedangkan huruf-huruf selanjutnya itu tetap huruf kecil. Contohnya seperti ini. Nah, huruf S menjadi huruf kapital, kemudian huruf Y juga kapital, huruf K kapital, dan yang selanjutnya.
Kemudian terakhir ada toggle case. Kalau toggle case dia kembalikan dari capitalize each word. Jadi pada toggle case itu huruf pertama pada setiap kata akan berubah menjadi huruf kecil, sedangkan huruf selanjutnya akan berubah menjadi huruf besar atau huruf kapital. Sekarang kita coba. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sekarang kita kembalikan lagi ke pengaturan awal, yaitu sentence case. Nah, seperti ini ya tadi ya tulisan awalnya. Oke, kita kecilin dulu tampilannya. Nah, sekarang di sini fitur yang selanjutnya itu ada bold untuk menebalkan huruf, kemudian ada italic untuk membuat huruf kita menjadi miring, dan juga ada underline untuk memberikan garis bawah. Sekarang kita contoh dulu untuk yang bold ya. Kita blok dulu kalimat atau kata apa saja yang ingin kita bold. Nah, misalnya kata yang pertama ini di situ ya kita buat bold, maka kita tinggal aktifkan saja fitur boldnya. Nah, kemudian misalnya di kata media dan teknologi kita buat dengan huruf miring, maka kita tinggal aktifkan fitur italiknya. Lalu untuk garis bawah pada kata berkembang pesat misalnya, kita tinggal aktifkan underline-nya. Nah, untuk garis bawah atau underline ini juga tersedia berbagai macam jenis. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada yang bergelombang, ada yang titik-titik, ada garis putus, kemudian ada juga yang 2 garis dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada strike through. Nah, strike through ini itu berfungsi untuk memberikan garis tengah ya, atau mencoret gitu, memberikan efek coretan pada kata atau huruf yang kita pilih. Misalnya pada kata banyak di sini kita ingin coret, maka kita bisa aktifkan langsung fitur strike through-nya. Nah, maka pada kata banyak di sini terdapat garis di tengah-tengahnya ya. Selanjutnya di sini ada subscript dan juga ada superscript. Nah, pada dasarnya subscript dan superscript ini digunakan untuk penulisan yang ingin kita buat lebih kecil ukurannya, terus kita posisikan untuk subscript dia berada di bawah, superscript dia berada di atas. Tapi paling sering pada saat mengolah kata atau membuat sebuah dokumen, biasa kita gunakan subscript dan superscript ini dalam pengolahan atau penulisan sebuah rumus gitu ya. Misalnya di sini kita contohkan lagi di paragraf baru deh. Misalnya di sini ada 70 pangkat 9 dan juga ada 80 pangkat 3 gitu kan. Nah, di antara kedua angka ini, misalnya untuk 70 pangkat 9 ini pangkatnya misalnya kita ingin berada di bawah gitu kan, menjadi basis. Biasa kalau pangkatnya di bawah itu disebut dengan basis. Maka angka 9 ini kita blok, kemudian kita aktifkan fitur subscript ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk 80 pangkat 3 misalnya ini menjadi perpangkatan, berarti dia berada di atas, maka kita blok dulu angka 3-nya, kemudian kita gunakan fitur superscript. Nah, sehingga menjadi 80 pangkat 3. Oke, seperti itu contohnya ya untuk subscript dan juga superscript. Selanjutnya di sini ada text effects and typography. Nah, text effect dan juga tipografi ini berfungsi untuk memberikan efek dan juga membuat sebuah tipografi dalam penulisan kita. Misalnya di judul ini kita coba ubah gitu ya, efek dan juga tipografinya. Misalnya pada kata pemanfaatan di sini kita gunakan jenisnya yang ini gitu ya. Nah, kemudian media sosialnya juga kita ubah. Lalu di era digitalnya juga kita rubah. Nah, sehingga memberikan sebuah desain lah paling enggak di penulisan kita ya.
Kemudian di sini ada text highlight color. Nah, text highlight color ini berfungsi untuk memberikan pewarnaan pada teks atau huruf yang kita pilih gitu ya. Misalnya di kata media dan teknologi. Di sini kita ingin kasih highlight, nah kita bisa pilih highlightnya dengan warna apa. Misalnya kita gunakan warna pink nih deh, pink. Oke, misalnya di sini kita gunakan warna pink ya. Kemudian di sini ada font color. Kalau font color ini berfungsi untuk merubah warna pada huruf yang kita pilih. Misalnya pada kata seperti yang kita ketahui, ini kita ubah warnanya menjadi warna biru ya, biru yang ini berarti. Nah, misalnya kita ubah dengan dark blue atau biru tua, maka kita tinggal klik aja warna yang kita inginkan. Oke, itu pada grup ribbon font. Selanjutnya di sini ada grup ribbon paragraf. Kalau grup ribbon font itu tadi berfungsi untuk melakukan format pada teks atau huruf yang kita gunakan pada dokumen kita. Kemudian kalau di grup ribbon di sini itu untuk mengedit atau memformat penulisan atau tata cara penulisan pada dokumen kita. Nah, yang pertama di sini ada bullets dan juga ada numbering serta ada multi level list. Untuk bullets di sini digunakan untuk memberikan poin atau mungkin penomoran. Nah, poinnya di sini kalau untuk bullets itu disimbolkan dengan berbagai macam simbol ya. Sedangkan pada numbering di sini itu untuk memberikan poin dan juga di sini untuk memberikan poin dan juga penomoran, yang mana dilambangkan dengan penomoran yang sudah tersedia ya. Lalu untuk multi level list, nah ini digunakan untuk memberikan penomoran secara berurut gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan secara otomatis melalui multi level list. Sekarang contohnya di sini kita tambahkan deh beberapa list sosial media yang akan dihitung presentasenya. Nah, di sini kan kita akan membuat sebuah list. Otomatis pada list ini biasa kita akan memberikan poin atau penomoran. Nah, jika kalian ingin menggunakan poin, maka silakan kalian pilih bullets, lalu pilih poin yang akan kalian gunakan. Misalnya checklist tinggal kalian klik. Kemudian untuk yang selanjutnya bisa kalian backspace sehingga dia sejajar ya atau sudah naik di baris yang sebelumnya, lalu kalian enter. Atau cara lainnya yaitu kalian bisa arahkan kursor ke depan kata atau kalimat yang ingin kalian berikan poin, lalu kalian tinggal aktifkan lagi di bullets. Atau cara lainnya yaitu kalian bisa blok dulu format bulletsnya, lalu kalian gunakan format painter. Nah, format painter ini silahkan kalian klik sekali, maka jalannya dari format tadi bisa berjalan sebanyak sekali. Oke. Kemudian saya kembalikan dulu ya. Jika ini kan kita blok nih, kemudian kita aktifkan format painternya dengan cara klik 2 kali, maka format yang akan berjalan itu bisa kita ulang terus-menerus sebanyak kata atau kalimat yang akan kita pilih. Karena di sini masih ada contohnya 2. Maka kita bisa klik 2 kali sehingga format dari penomoran bullets ini tadi bisa terus berjalan ke kedua aplikasi yang tersisa ini. Oke, kita klik 2 kali, kemudian kita klik di Facebook dan di Twitter. Nah, ini formatnya akan masih terus nyala. Ketika masih ada icon kuas, itu berarti
format dari format painter ini masih aktif. Nah, cara menonaktifkannya kalian bisa langsung klik escape pada keyboard atau mungkin kalian bisa klik kembali pada format painternya sebanyak sekali. Nah, sampai di format painternya ini sudah tidak aktif lagi, ya. Selanjutnya di sini ada perataan. Nah, di perataan ini ada perataan kiri, ada juga perataan tengah, ada perataan kanan, dan juga ada perataan kanan kiri. Kita coba di berbagai paragraf yang udah kita sediakan ya. Misalnya di paragraf pertama ini kita bisa blok ya. Kalian bisa blok atau mungkin kalian arahkan aja kursornya di baris atau kalimat yang ada di paragraf pertama. Kemudian tinggal kalian aktifkan perataan yang ingin kalian gunakan. Misalnya kita gunakan perataan tengah, maka tinggal kita aktifkan. Kemudian di paragraf kedua ini kita gunakan perataan kanan. Lanjutkan paragraf ketiga, perataan kanan kiri. Terus berlanjut ke paragraf yang terakhir, di sini kita rata kiri. Ya. Nah, sini bisa kalian lihat kalau rata tengah berarti pada sisi kanan dan juga pada sisi kirinya itu tidak rata gitu ya. Sedangkan untuk rata kanan yaitu pada rata kanannya akan rata, pada sisi kirinya itu tidak akan rata. Dan untuk rata kanan kiri, rata sisi kirinya akan rata, sisi kanannya juga akan rata. Sedangkan untuk perataan kiri, sisi kirinya yang rata, sisi kanannya tidak akan rata. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada line and paragraph spacing. Nah, untuk line and paragraph spacing di sini berfungsi untuk memberikan atau mengatur jarak pada setiap baris dan juga paragraf. Sekarang kita contohkan di paragraf ketiga aja ya. Paragraf ketiga mungkin bisa kita blok dulu. Nah, kemudian di sini kita aktifkan line and paragrafnya. Lalu kita tinggal pilih besaran dari line and paragraph spacing yang akan kita gunakan. Misalnya kita gunakan 2 ya. Nah, maka jaraknya akan sebesar 2. Kemudian di sini ada pilihan add space before dan juga remove space after. Nah, add space before ini artinya kita harus menambahkan atau kita bisa menambahkan space atau jarak setelah paragraf. Sedangkan untuk remove di sini kita bisa menghapus jarak sebelum paragraf itu. Ya. Nah, itu untuk grup ribbon paragraf. Kemudian di sini ada fitur juga yang sering digunakan yaitu ialah find. Nah, find di sini itu berguna untuk menemukan kata atau menemukan kalimat yang ingin kita cari. Nah, biasanya kalau kita membaca buku digital gitu kan, atau kita sudah membuat dokumen laporan yang banyak, nah kita bisa menggunakan fitur find ini untuk menemukan kata atau kalimat yang sesuai dengan keyword yang kita inginkan. Caranya kita klik dulu, kemudian kita tinggal cari. Misalnya di sini kita cari kata media. Kemudian tinggal kita enter. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa terdapat 8 hasil. Ya, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, silakan kalian langsung klik aja di bagian mana yang kalian ingin pilih, misalnya pada poin ini gitu kan. Nah, kalian tinggal klik, maka pada workspace akan langsung diarahkan ke kata media yang kalian cari tadi. Oke, kita close dulu. Kemudian di sini ada replace. Nah, replace ini berfungsi untuk merubah kata atau kalimat yang ingin kita rubah. Misalnya tadi kata media. Nah, kita di sini pada posisi find what, kita cari kata media. Kemudian replace with ini artinya kita mau merubah kata tersebut dengan kata apa sih? Nah, misalnya kata media ini tadi kita ubah menjadi kata aplikasi deh. Nah, berarti mungkin kita ubah media sosial ya. Kita cari kalimat media sosial, yang mana kalimat dari media sosial ini akan kita ubah dengan aplikasi. Nah, di sini itu terdapat pilihan lagi. Ada replace, replace all, dan juga find next. Find next artinya di sini kita akan dilihatkan beberapa
beberapa kata media sosial yang terdapat pada dokumen kita. Misalnya kita klik ya, find next. Nah, berarti ada di awal sini. Kita lanjutkan lagi, ada lagi di bawah. Terus kita lanjutkan sampai kita ketemu semua kata media sosial yang ada di dalam dokumen kita. Kemudian kalau replace all berarti kita bisa langsung merubah semua kata media sosial yang ada di dalam dokumen kita ini. Tapi kalau kita hanya memilih replace, maka pada saat posisi media sosial itu ditemukan, maka hanya kata tersebut yang akan dirubah gitu ya. Nah, misal kita replace all, maka di sini akan terganti semua kata media sosial diubah menjadi kata aplikasi. Nah, silahkan kalian tonton video pembelajaran selanjutnya untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi pengolah kata Microsoft Office Word. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.